Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, akhirnya kita masuk ke materi pengurangan bilangan bulat. Mohon maaf, ini materi pengurangannya ini mundur-mundur karena kemarin ada kesibukan mengurusi cap 3 jeri kelas 6 yang sebelumnya. Terus habis itu setelah Bu Silvi cek kok penjumlahannya juga masih pada error gitu. Tapi sepertinya setelah dicek sudah pada bisa. Ya, nanti sambil hari ini Bu Silvi ngecek yang remedial penjumlahan bilangan bulat, sekalian kita mempelajari pengurangan bilangan bulat. Oke, sabar ya, satu-satu nanti pasti dibalas sama si Bu Silvi. Oke, yuk masuk ke materi pengurangan bilangan bulat. Nah, ini kalau kemarin kan sudah mempelajari penjumlahan. Nah, sekarang yang pengurangannya sama, ada beberapa teknik dalam menghitung pengurangan bilangan bulat. Oke, langsung aja ke teknik pertama. Nah, ini yang pertama itu ada teknik kancing. Sama ya seperti kemarin, tekniknya ada teknik kancing yang pertama. Langsung aja teknik kancing kalau untuk pengurangan gimana? Nah, sama masih ada positif, ada negatifnya gitu. Nah, ini masih bisa kita lihat ya, ini 5 berarti kan positif. Kita ambil 5 yang positif. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau kemarin kan ditambah. Kalau ditambah itu nanti gambarnya jadi dijumlahkan. Nah, kalau ini dikurang berarti kan gambarnya dihilangkan. Nah, ini positif 5 dikurangi positif 3. Ini kan pengurangan ya, ini fungsinya ini jadi positif ya. Jadi positif 5 dikurangi positif 3. Ini positifnya ada 5. Terus dikurangi positif 3. Berarti diilangin 3 toh. Sebentar. Oke, berarti 1, 2, 3 ini hilang. Dah, jadi tinggal berapa itu? Berarti tinggal positifnya tinggal 2. Oke. Ini masih mudah, berarti jawabannya positif 2. Ini masih mudah ya. Kolom terakhir buat apa Bu Silvi? Nah, nanti berfungsi ketika kita butuh bantuan. Coba bantuannya seperti apa sih Bu? Oke, kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Kalau ini kan soalnya masih mudah. Contoh soal nomor 2. Nah, ini kolomnya sampai ada 4. Gimana ya itu kok ada 4? Oke, kita masukkan 4 ini adalah positif. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 positif, terus dikurangi 5 positif. Ini gimana caranya? Kita tuh cuma punya 4, tapi mau dikurangi 5. Berarti kan kurang. Kalau kurang, kita harus yang namanya pinjem. Pinjem gimana Bu Silvi? Oke, tadi kan kita sudah punya 4 ya ini. Oke, ini yang kuning, yang kolom kuning ini Bu Silvi pakai buat bantuan. Nah, tadi kita punya 4, terus habis itu kita butuh pinjaman lagi. Berarti kita butuh pinjaman positifnya berapa ini? Masih butuh positif berapa? Butuh 1 lagi toh, karena kan 4 mau dikurangi 5. Berarti kita ini pinjem segitu. Nah, kalau pinjemnya itu harus sepasang. Nggak boleh positif toh. Sepasang gini. Nah, oke. Nah, kalau sudah begini berarti kan positifnya sudah ada 5. Sudah bisa belum dikurangi positif 5? Bisa. Yuk, dikurangi. Ini positifnya 5 dikurangi. 1, 2, 3, 4, 5. Hilang. Dah, yang ini yang Bu Silvi lingkari ini hilang ya. Berarti yang tersisa apa? Negatif. Tinggal negatif ini tuh, berarti jawabannya adalah negatif 1. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan yuk. Terus yang ini. Negatif. Nah, ini negatif 5 dikurangi 3 positif. Oke, masukin dulu ya negatifnya 5. 1,
2, 3, 4, 5. Kita udah ngurangin negatifnya 5. Terus udah nulis negatif 5. Maaf tadi Bu Silvi ngilangin kolom jadi produk bingung. Nah ini negatifnya kan 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi positif 3. Ya kan kita nggak punya positif, terus piye iki nek koyo ngene iki. Terus kita mau ngurangi apa? Apa yang mau dikurangi? Ini positif nggak punya, ini yang dihilangi. Sama seperti yang nomor 2 tadi, kita harus pinjem. Nah, pinjemnya gimana? Oke, yang ini negatif 5 tadi, kita butuh bantuan. Dipindah dulu. Oke. Nah, ini negatifnya 5. Terus positifnya kita butuh berapa? 3. Oke, 1, 2, 3. Ingat, kalau pinjem itu berarti sepasang toh, berarti di sini ada negatif juga. 1, 2, 3. Nah, oke. Ini pinjem lah. Berarti negatif 5, terus dikurangi. Ini kan hasilnya ini karena pinjem. Positifnya dikurangi 3. Berarti yang dihilangi ini. Positif 3 ini. Set. Dah hilang. Sekarang yang tersisa apa itu? Berarti negatifnya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Oke, jawabannya berarti negatif 8. Dah, gitu. Yuk lanjut lagi, contoh lagi. Nah, sekarang yang ini, saya ini tak hapus dulu. Oke. Negatif 3. Nah, 1, 2, 3. Terus mau dikurangi negatif 5. Lah, negatif 3 ini mau diilangin negatif 5. Ya kurang loh iki. Berarti kita harus pinjem dong. Oke, kayak kata dia. Yang ini di copy dulu. Taruh sini, punya 3. Berarti cek kurang berapa negatifnya? Kurang 2 lagi toh. 1, 2. Oke, sepasang inget. Nah, terus yang dikurangi atau dihilangkan adalah negatif 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal positif 2. Jawabannya positif 2. Oke, mudah tuh anak-anak dengan garis bilang dengan apa? Teknik kancing. Ini nanti dipahami pelan-pelan ya. Ini yang dihapus mana, yang pinjem mana gitu. Ingat kalau pinjem itu sepaket. Harus kalau minjem positif ya harus ada negatifnya. Kalau minjem negatif ya harus dilengkapi dengan positifnya gitu. Yang sepaket hanya yang pinjem ya, bukan yang ini. Tadi kan pindah 3, ya wes 3 aja. Terus habis itu karena pinjemnya 2 berarti positifnya ada 2 gitu. Itu ya sepaket pinjemnya. Udah garis teknik kancing seperti itu ya kurang lebih ya. Oke, kita lanjut ke teknik garis yuk. Oke, nah perlu diingat anak-anak seperti kemarin, teknik garis itu kalau positif maju, kalau negatif mundur, kalau tambah arahnya tetap, kalau kurang arahnya balik. Gimana toh itu arahnya balik bareng? Nah, apa sih arah balik yang kita lihat? Oke, kita langsung lihat ke sini. Aduh, tunggu. Dah, kelihatan ya? Oke.
Dah. Yuk, yang kita lihat garis ini. Nah, ini kan ada panah. Panahnya itu kalau mulai itu mesti hadap ke kanan. Oke, panah itu pokoknya di posisi 0 ini mulainya hadapnya ke kanan. Oke, hadap ke kanan, dah. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Positif 5. Positif. Kalau positif itu berarti maju. 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti di sini ya positif 5. Oke, garis di garisnya. Jangan lupa dikasih titik-titik. Nah, positif 5. Terus dikurangi. Nah, karena dikurangi berarti ininya balik arah. Balik arah set ke sana. Dah, aduh, rapas. Dah, oke. Balik arah. Tuh, bentar. Oke, biar pas gimana sih? Oke, anggap aja pas. Oke, ini balik arah. Udah balik arah loh karena kurang jadi balik arah ke kiri. Positif 3 berarti kalau positif adalah maju. Nah, karena dia arahnya udah ke sana ya majunya ke sana dong. 1, 2, 3. Nah, yuk lanjut. Garis dibikin garis. Oke. Berarti jawabannya dia berhenti di titik mana itu? Di titik 2. Positif 2. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau positif maju, negatif mundur, tambah arahnya tetap, kalau kurang arahnya balik. Kalau tambah yang arahnya tetap kan sudah kemarin. Nah, sekarang kita yang kurang itu jangan lupa balik arah. Gitu ya. Lanjut lagi ya ke contoh nomor 2. Nomor 2, nah ini arahnya tetap ke kanan dulu ya, karena positif. Karena kalau mulai dari awal itu arahnya ke kanan, panahnya ke kanan. Nah, 4 itu berarti positif toh. Kita ke maju mundur nek positif tadi. Maju ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ke kanan. 4. Oke, habis itu dikurangi berarti balik arah. Panahnya ini ya yang balik arah ya. Set, balik arah. Dikurangi berapa ini? Positif 5. Positif berarti maju. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pas banget di sini. Bikin garis, siap. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 1. Gitu, gampang ya anak-anak ya. Bisa. Yuk lanjut lagi contoh soal selanjutnya. Nah, Silvi kasih contohnya macam-macam. Biar kalau ketemu yang enggak, oh kok ini positif, oh ini negatif. Itu tahu bentuknya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya itu. Ini dulu. Ini nomor 3. Negatif 5. Oke, negatif. Berarti negatif itu maju apa mundur? Mundur. Ini panahnya tadi hadap ke kanan ya. Pasti kalau mulai itu hadapnya ke kanan. Mundur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dari 0 sampai ke 5. Oke. Ya. Kasih titik-titik.
Nah, terus negatif 5, udah mundur 5 toh, terus dikurangi, berarti ini balik arah. Aduh, dikurangi balik arah. Dikurangi positif 3. Positif itu berarti artinya maju. Nah, ini udah balik arah ke sana, berarti majunya ke kiri. Jadi gini, 1, 2, 3, pas. Positif 3. Nah, berarti begini. Oke. Nah, oke, selesai. Jawabannya adalah negatif 8. Nah, udah toh. Yang penting pelan-pelan. Yuk, lanjut ke nomor 4. Contoh nomor 4. Oke. Nomor 4 itu, oke. Negatif 3. Nah, ini tadi arahnya ke kanan. Nah, lihat kanan toh. Negatif 3 berarti mundur. 1, 2, 3. Oke, negatif 3. Yuk. Oh, yang merah dulu aja yang dipakai ya untuk garis pertamanya ya. Biar sama kayak semua. Negatif. Aduh. Negatif 3. Ini anggap aja titik-titiknya pas ya. Ngelilin pas ya. Dah. Negatif 3 dikurangi, ini dikurangi toh, dikurangi berarti balik arah. Dah, dikurangi arahnya udah ke situ. Negatif 5. Nah, negatif itu berarti artinya mundur. Iki mundur hadapnya ke kiri berarti mundurnya ke kanan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini panahnya juga ke sini. Dari sini ke sini sampai ke berarti jawabannya adalah positif 2. Oke, gampang tuh anak-anak. Teknik garis bilangan. Oke, yuk kita lanjut langsung aja ya. Jadi pokoknya yang perlu diingat-ingat adalah 4 ini. Dicatat boleh di buku catatannya. Kalau positif maju, negatif mundur, kalau tambah arahnya tetap, kalau kurang balik arah. Ini untuk garis bilangan. Kita lanjutkan langsung untuk ngitung yang kalau angka-angkanya besar. Teknik mengubah tanda ya. Langsung contoh ini, tapi Bu Silvi kasih contohnya contoh angka kecil. Cuman tetap aja kita pakai ini kalau untuk angka-angka besar enaknya pakai ini. Kalau pakai garis bilangan nanti kalian kepanjangan. Kalau pakai kancing juga kebanyakan gambarnya. Oke, caranya itu adalah langsung dianalisis gini. 5 itu adalah positif. 3-nya positif atau negatif? 3 itu adalah positif. Tetapi di depannya ada tanda kurang. Jadi, kalau ini positif, 3 itu positif, kurang. Di depannya ada tanda kurang. Oh, berarti ini artinya dia nanti berubah menjadi negatif. Nah, ingat kalau misalnya ini 1 positif, terus ini yang 1 negatif, kemarin cara ngitungnya gimana? Dilihat yang lebih banyak. 5 dengan 3 banyak mana? Banyak 5, berarti nanti di sini jawabannya positif. Nah, terus ngitungnya gimana? Yang banyak dikurangi yang sedikit. Jadi 5 dikurangi 3, jawabannya 2. Oke. Kok ada E-nya 2? Nah, kalau seperti ini kan nggak usah tulis positif, bisa langsung jawab 2. Gitu, bisa dipahami. Jadi gini, ini kalau ada tanda seperti ini nanti
dirubah seperti ini loh, 3-nya positif tapi depannya ada tanda kurang gitu. Lanjut dulu yuk, coba contoh yang lain. Nomor B itu contohnya gini, 4 itu adalah positif, terus 5 itu juga positif toh, tapi di depannya ada tanda kurang, jadi berubah menjadi negatif. Oke, ini berubah jadi negatif. Nah, ini positif, ini negatif. Berarti kita lihat, tinggal dilihat 4 sama 5 banyak mana? Banyak 5 toh, berarti nanti di sini jawabannya negatif. Terus ngitungnya yang banyak kurangi yang sedikit. 5 dikurangi 4 jawabannya 1. Berarti hasilnya negatif 1. Gitu. Lanjut dulu yuk yang nomor C. Oke, 5 itu negatif. Terus 3 itu positif. Tetapi ada di depannya lagi tanda kurang. Ini loh di depan. 3 ini kan positif, tapi depannya kan ada tanda kurang. Jadi dia berubah menjadi negatif. Gitu. Ini negatif. Yang ini juga negatif. Nah, kemarin masih ingat kalau sama-sama negatif, otomatis hasil di sini negatif juga. Nah, terus ngitungnya gimana? Kalau sama-sama negatif, itu angkanya tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 3, berapa? 8. Gitu, 5 ditambah 3, 8. Oke, sama dengan negatif 8. Yuk lanjut contoh ke contoh selanjutnya. Ada angka biar enak nih ngerubahnya. Oke, ini yang 3. 3 itu negatif. Yang 5 itu juga negatif. Tetapi jadi ini kan 5-nya negatif. Terus di depannya ada tanda kurang juga. Oke, tetap diubah. Jadi ada 2 tanda yang jejer toh, ada tanda ini dan tanda ini jejer. Nah, itu gimana caranya? Ya kayak gini, 5 negatif kurang. Nah, kalau tandanya ini kan hampir sama toh, antara pengurangan sama negatif, ini kan sama-sama strip gini toh. Kalau tandanya sama seperti ini, dia berubahnya malah menjadi positif. Gitu. Karena kan tandanya sama. Kalau ini tadi kan, misal kalau positif kan penulisannya gini nih. Misal ini nih. Nah, positif 3. Gitu toh nulisnya. Nah, ini kan antara positif dengan negatif kan tandanya beda. Positif dengan pengurangan tandanya beda, makanya dia dirubahnya menjadi negatif. Kalau tandanya sama seperti ini, dirubahnya menjadi positif. Gitu. Ini tadi cuman kan nggak ditulis tanda ya kalau misalnya positif itu. Ya, sudah paham ini. Jadi negatif, depannya ada kurang, itu berubahnya menjadi positif. Kalau positif, depannya ada kurang, itu berubahnya jadi negatif. Oke, lanjut ini. Berarti ini negatif, ini positif. Dibandingin negatif yang 3 sama 5 banyak mana? Banyak kan 5. Terus yang banyak 5 berarti banyak 5 berarti positif. Terus ngitungnya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jawabannya 2 positif. Oke, bisa dipahami. Yuk kita ke contoh terakhir. Contoh terakhir, 4 itu adalah positif.
positif, terus 6 itu negatif, ada tanda kurang, negatif kurang. Berarti dia berubah, ini tadi kan tandanya sama, ini juga berarti sama. Berarti ini berubahnya menjadi negatif. Ini positif, ini ini positif. Kalau negatif sama kurang berubahnya maaf. Ini jadi positif ya. Oke. Ini positif. Ini juga positif. Berarti kalau positif sama positif, nanti hasilnya di sini juga pasti positif. Positif 4 sama 6. Kalau sama-sama positif berarti ngitungnya di jumlah. Berarti positif 10. Hasilnya 10. Oke. Bisa dipahami anak-anak semua? Ini adalah 3 teknik untuk menghitung pengurangan bilangan bulat. Oke, bisa langsung dicoba ya anak-anak ya. Jadi, memang kita harus tahu teknik kancing, terus tahu teknik garis bilangan, terus tapi nanti kebanyakan itu karena angkanya banyak-banyak, jadi kita akan lebih ke teknik mengubah tanda. Kayak gini. Mengubah tandanya seperti ini. Nah, ini kenapa Bu Silvi nuliskan seperti ini? Ini biar langkah-langkahnya jelas semuanya. Nanti kalau misalnya anak sudah terbiasa, nggak usah ditulis kayak gini, pasti sudah dong, oh ini berubah, oh ini dijumlah, oh ini dikurang, oh ini yang diambil berarti positif, oh ini negatif gitu. Itu nanti pasti sudah dong. Cuman untuk mencoba menghitungnya dulu dengan langkah seperti ini biar lebih teliti dan mudah paham. Gitu ya anak-anak ya. Nah, nanti Bu Silvi akan beri tugas. Tugasnya mengerjakan ESPS ya anak-anak ya. Sebentar. ESPS pengurangan itu di latihan 4 kemarin sudah dikerjakan belum ya? Belum ya? Oke, silahkan mengerjakan latihan 4 halaman 13 ya. Latihan 4 halaman 13. Nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 3 itu nomor 3 silahkan gunakan beberapa teknik ya. Ada yang pakai teknik kancing, teknik garis bilangan, sama yang terakhir teknik mengubah tanda. Jadi yang A sampai E itu teknik kancing, F sampai J itu teknik garis bilangan, yang K sampai O itu teknik mengubah tanda. Gitu ya, jadi pakai 3 teknik ya, gitu anak-anak. Bisa paham semua? Oke. Oke, gitu ya. 1 sampai nomor 3. Kalau yang nomor 1 itu kan kita disuruh menulis pengurangan yang sesuai. Jadi yang dilihat itu garis yang paling bawah dulu, terus baru atasnya, terus nanti yang atas sendiri yang titik-titik itu adalah hasilnya. Gitu. Kalau yang nomor 2 itu kalian disuruh melengkapi gambar. Jadi habis negatif 5 terus habis itu dikurangi negatif 8. Itu tadi gimana caranya Bu Silvi gambar tadi? Harus ada balik arah, harus maju, harus mundur. Tadi perlu diingat ya, kalau maju positif itu maju, negatif itu mundur. Kalau penjumlahan itu arahnya tetap, kalau pengurangan itu balik arah.
Nomor 3, seperti yang Bu Silvi tadi bilang, yang A sampai E pakai teknik kancing, F sampai J pakai teknik garis, K sampai O pakai teknik mengubah tanda. Oke, nanti tak tambahi lagi biar kan besok hari Minggu toh, tak tambahi lagi untuk tugasnya buat menghitung biar makin ngelotok ngitung, makin bisa, makin paham ngitung. Nanti Bu Silvi tambahin lagi. Sementara tugasnya 3 nomor dulu itu ya, sambil Bu Silvi ngecek yang penjumlahan yang kalian kirim kemarin ke nomornya Bu Silvi. Nanti Bu Silvi balas satu-satu. Oke, tugasnya seperti biasa ditulis di folio, diberi tanggal, diberi judul, jangan lupa pokoknya disimpan semuanya, harus disimpan. Jadi besok kalau Bu Silvi minta kumpulkan. Mungkin minggu depan dikumpulkan. Mungkin nanti Bu Silvi umumkan lagi gitu ya. Soalnya yang kemarin belum terkoreksi semua juga udah setumpuk gitu. Koreksi satu-satu juga capek. Malah curhat ini Bu Silvi. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bu Silvi tuh bisa tetap semangat kalau anak-anak juga tetap semangat belajarnya. Oke semua, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya Japri, boleh di grup. Insya Allah Bu Silvi balas segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.